Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu ananiyah atau sifat mementingkan diri sendiri. Nah, seperti apakah pandangan Islam, lalu bagaimana kita menyikapinya, termasuk bagaimana kita menghilangkan sifat ananiyah atau mementingkan diri sendiri ini, kita akan bahas dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan, ada Ibu Marzilah ya, boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Riza Muhammad, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marzilah, izin bertanya Bapak Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi rekan atau teman yang egois dalam lingkungan kita secara Islam? Dan yang kedua, bagaimana cara kita meredam hati kita jika kita merasa egois, kita tahu itu egois tapi kok nggak bisa menghindari ya cara itu gitu. Bagaimana caranya kita meredam diri sendiri jika saat kita melakukan egois. Terima kasih Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza. Saya lebih suka kalau kita menjadikan panutan Rasulullah dalam bersikap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Fussilat dijelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik di sisi Allah kecuali orang yang berdakwah. Makanya ketika melihat ada teman yang egois, jangan langsung timbul perasaan benci dalam hati kita. Biasanya kan kita langsung antipati, dasar. Jangan begitu kali ya enggak. Antipati, kebencian itu buang jauh-jauh Pak. Kalau Anda melihat kedoliman dari saudara Anda, yang rumus pertama ditekankan itu kebencian itu dibuang jauh. Karena apa? Tidak akan menyelesaikan masalah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Berdakwalah. Karena dakwah adalah jalan terbaik di sisi Allah. Kalau begitu kita ngapain? Al-mau'idhah. Kasih nasihat. Maaf ya. Kayaknya kurang baik deh kalau begitu. Maaf. Itu lebih enak. Yang dinasehati pun merasa, ih aku diginiin dia gitu loh. Tapi kalau Anda menghadapi dengan emosi, hei! Orang jadi, kok gini sih gitu. Itu kenapa Islam selalu mengajarkan, mengedepankan akhlak dalam segala hal. Innama bu'istu li'utammima salihal akhlak. Karena Nabi selalu mengajarkan, mengedepankan akhlak dalam menyelesaikan masalah. Setiap ada permasalahan, yang maju duluan ini bukan emosi guys. Tapi akhlak. Berusaha memakluminya. Jangan kebencian yang ditanamkan. Nah, al-mau'idah. Nasihati. Dengan nasihat yang baik. Mau'idatul hasanah. Ada juga yang orang menasihati benar tapi caranya salah. Nasihatnya di depan orang. Gua kasih tahu loh ya. Kan gak enak. Ajak dia, maaf, boleh gak ngomong sebentar? Berdua aja, oh iya. Kalau nasihatnya berdua, dia enak. Tapi kalau Anda menasihati orang di depan orang banyak, itu bukan nasihat tapi menjatuhkan. Walaupun benar, nasihatnya benar. Tetapi caranya salah, menjatuhkan. Cari tempat sepi, kuburan kek. Iya kan, ajak ke sana, ngobrol berdua. Dengan hati ke hati tanpa kebencian. Insya Allah suasana seperti ini akan melembutkan cinta di antara keduanya. Nah setelah dikasih nasihat jangan lupa ada satu amalan yang sering dilupakan. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ada seorang yang amalnya lebih unggul daripada amal-amal para sahabat. Sampai Rasulullah katakan minta doa sama dia ya. Kenapa? Dia orang yang baik. Setelah diteliti sholat tahajudnya biasa aja ngale. Puasanya biasa aja ngale ya. Apa sih yang membuat orang istimewa sampai Nabi mengabarkan begitu? Ternyata setelah diteliti sebelum tidur dia luruskan hatinya dan dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Masya Allah. Apakah Anda mampu memaafkan orang yang mendolimi Anda dengan hati yang bersih dan tulus?
Motivasinya adalah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga dan ampunan Allah datang seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan orang. Jadi tadi orang yang tadi doakan aja. Ya Allah ampuni dia ya Rob. Aku sayang sama dia. Walaupun dia melukaiku, sungguh teganya dirimu, teganya. Tapi aku tetap mencintainya ya Rob, kan enak ya kan? Jadi tolong maafkan ya. Nasihati baik-baik, maafkan dia, doakan sebelum tidur, insya Allah mudah-mudahan dia berubah. Jauhi kebencian, karena faktor kebencian adalah faktor yang paling tidak bagus. Tadi ibu yang kedua bertanya gimana kalau egois itu ada dalam diri kita. Kita lu aja kali. Kan kita gak boleh. Ibu, kalau kita sudah memiliki hasrat itu, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setelah istighfar langsung berwudu. Karena manfaat dari wudu adalah menetralisir godaan-godaan setan. Yang ketiga baca Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Kalau Anda jarang baca Quran, qarin, jin dalam tubuhmu akan mendominasi. Orang yang egois dipengaruhi oleh qarin, oleh jin. Kenapa dipengaruhi oleh jin? Karena dia jarang baca Quran. Baca Quran yang rajin, istighfar dan berwudu. Insya Allah jalan yang terbaik. Baik. Selamat mencoba. Baik Mas Lal, terima kasih Ustadz Riza. Tadi perlu dicoba juga ya untuk datang diajak ke kuburannya, diajak sambil zikrul maut ya. Dikatakan kalau egois tuh pasti akan mati gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Riza atas jawabannya.